Udah, kita mulai aja ya. Mana ya? Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan ke sesi 2 mengenai apa tadi judulnya? Buatan penyangga ya. Kemarin saya udah kasih handoutnya udah dikerjakan ya. Makasih. Ini saya share apa? Semua kah? Ini materi kelas 11 ya. Nah, ini larutan penyangga kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Kemarin gimana? Ada masalah dengan tugas? Kalau tidak masalah, ya syukurlah gitu. Nah, ini kita lambat sekali ya. Ke larutan penyangga atau buffer atau dapar itu nama lainnya. Nah, ini materinya kelas 11 semester 2. Nah, kemudian kemarin saya udah kasih handout tapi belum menerangkan ya. Sekarang apa itu larutan penyangga? Jadi intinya larutan penyangga itu adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan perubahan pH. Jadi kalau dikasih larutan penyangga, kalau dikasih pH asam sedikit, dia tidak akan berubah pH-nya. Kalau dikasih basa juga tidak akan berubah pH-nya. Itu sangat berguna sekali, terutama untuk misalnya untuk di dalam tubuh manusia ya. Kalau kita tidak ada larutan penyangga di tubuh, nanti kena asam dikit langsung berubah pH-nya jadi asam, berbahaya. Begitupun juga dengan kalau kemasukan basa langsung jadi basa juga berbahaya. Jadi memang harus pH-nya harus sekian gitu. Misalnya pH darah, pH cairan itu sekitar 7,4 itu harus segitu. Tidak boleh berubah signifikan. Nah, sekarang macam-macam larutan penyangga itu ada dua. Ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah larutan penyangga asam. Yang namanya asam berarti dia sifatnya nanti adalah pH-nya di bawah 7 ya. Larutan penyangga asam itu contohnya adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya ya. Di Bronsted Lowry kemarin di larutan asam basa sudah terangkan ada asam basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry sama Lewis. Ya, ini kita pakai yang Bronsted Lowry. Jadi nanti penyangga itu adalah campuran dari asam lemah ya, asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Nah, garamnya itu nanti yang satu itu asam sisa asamnya dari asam lemah dan kationnya itu nanti atau logamnya itu dari kuatnya. Atau larutan penyangga bisa dibuat dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Jadi nanti asam lemahnya itu akan sisa dan basanya habis bereaksi. Jadi harus sisa asam lemah. Nanti akhirnya akan sisa asam lemah dan garamnya. Nah, contohnya kalau penyangga asam ini adalah CH3COH dan CH3COO-. Boleh CH3COH dan CH3CONA atau CH3COO2 kali Ca, yang penting basanya dari basa kuat. Nah, itu. Untuk rumus mencari pH-nya, namanya asam, jadi kalau kemarin kan kita sudah bahas hidrolisis ya, bersifat asam pasti depannya H+. Ini juga bersifat asam, depannya H+. Rumusnya Ka, tetapan ionisasi asam lemah, dikali konsentrasi atau mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Ini rumusnya. Kemudian lanjut ke larutan penyangga basa, itu adalah campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya, jadi kebalikannya. Ini bisa dibuat dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Atau intinya basa lemahnya sisa, kemudian asam kuatnya habis bereaksi. Contohnya adalah campuran basa lemah NH4OH atau NH3 dengan asam konjugasinya NH4+ atau mungkin NH4Cl apa NH4 2SO4, yang penting asamnya itu kuat, basanya yang lemah. Nah, untuk mencari atau menghitung pH-nya, yang namanya bersifat basa berarti OH- dulu. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugat
mol asam konjugat bisa diganti dengan mol garam. Nah, nanti kan ketemu pOH baru nyari pH ya. Jadi jangan lupa kalau OH- nanti pOH dulu baru pH-nya berapa. Oke, sampai sini ada ditanyakan? Belum ya. Nah, sekarang contoh larutan, untuk lebih jelasnya mengenai larutan penyangga nanti bisa ditonton di Kuiper ini ya. Nanti saya sematkan linknya di sini. Ini salah satu anjuran dari dinas juga, boleh pakai misalnya apa KBM di rumah bisa akses Kuiper, akses ruang guru atau video pembelajaran lainnya. Kemudian untuk larutan penyangga dalam tubuh contohnya ada beberapa, ada penyangga karbonat, ada hemoglobin, ada fosfat. Ini intinya di dalam tubuh itu tidak boleh pH itu berubah. Kalau pH-nya berubah otomatis nanti akan rusak lah metabolismenya ya. Jadi fungsinya itu. Nah, kenapa kita mempelajari larutan penyangga? Karena di dalam tubuh kita pun ada larutan penyangganya. Kemudian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu ada macam-macam. Ada albotil, ada obat mah, ya. Ada deterjen, obat diare, obat tetes mata. Ini contohnya yang mempertahankan pH karena nanti dia di dalam tubuh juga akan bereaksi. Kalau terlalu basah, terlalu asam akan membahayakan tubuh. Oke, sampai sini dulu. Untuk contoh soal kemarin sudah ada ya di handout ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak Tapi ada. kemarin yang kuis yang kemarin benar semua atau salah semua? Masih ada beberapa yang miss sih, tapi udah lumayan sih. Karena ya memang kita belum, untuk ukuran belum pembelajaran langsung ya. Belajar sendiri-sendiri di rumah kan. Oke, untuk tugas nanti sekalian titip untuk Helen ya. Ini ada kuis. Ini saya share dulu slide-nya. Ini silakan klik, ini boleh. Sama ini yang saya sematkan, ini linknya. Kalau ini menjaga nih kalau nanti dibuka susah atau link sematnya hilang, nanti buka yang link ini juga isinya sama kok. Bentar saya. Oke. Sebentar, lama ini. Oh, Helen udah masuk? Barusan masuk ya. Oh ya. Oke, Helen tadi udah nerangin, nanti saya kirim rekamannya bisa. Sebentar. Cek di chat ya. Masih loading. Terus saya lewat ini aja. Ini ya. Oke, materi udah saya kirim di kolom chat ya. Kalau yang pakai HP silahkan lihat pojok kanan atas itu ada logo message. Itu bisa. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oh.
Helen? On, Helen? Halo, Helen? Udah. Ya nanti kalau Helen udah itu belum ya? Kayak agak lambat ini. Soalnya udah terkirim ya? Tidak buka. Ya. Tak taruh sini. Mana grupnya? Ya, Helen, halo. Ya, Miss. Gimana Mandarinnya? Ya, begitu. Oke, udah selesai ya. Sama Chang Lause ya? Conference juga? Ya. Kenapa, Miss? Video conference juga? Pakai Zoom. Pakai Zoom ya? Enak pakai Zoom ya? Kayaknya ya. Iya. Saya kemarin mau install Zoom, tapi apa? Masih kendala kemarin itu. Karena udah terlanjur bikin yang Office, MS Office ini, ya udah pakai ini dulu. Karena memang kendalanya di apa namanya? Di invite. Oke, ini saya masih share ya. Nah, ini nanti Helen dibuka slide-nya yang udah saya kirim tadi di grup WA dan juga di chatting ya. Ini nanti scroll ke bawah, kemudian kerjakan yang ini. Kuis larutan penyangga. Nah, ini nanti silakan langsung kerjakan di situ, nanti ada formnya. Atau ini ya sama. Jadi ini tadi ini link yang saya sematkan itu sama dengan ini. Kalau ini hyperlink. Jadi kalau nggak bisa buka yang ini, fill out ini ya, buka yang hyperlink ini juga. Itu nanti filenya sama gitu aja. Nah, di sini kita video call kerjain kimia. Jangan mau Helen. Biar ngerjain sendiri Fana. Oke gitu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih banyak tugas ya, selain ini apa? Mandarin, kimia, terus? Wajib. Wajib. Udah masuk semua ya? Udah masuk semua ya tugas ya? Susah-susah nggak tugasnya? Pilih sekolah atau pilih di rumah? Sekolah. Iya, kalau di rumah ini saya nggak bisa marah-marah, loh. Di sekolah saya bisa marahi kalian soalnya. Udah, kita ada pertanyaan enggak? Nggak ada ya? Ya udah, istirahat terus langsung apa? Langsung ngerjain tugas. Pokoknya nggak usah panik ya, santai wae. Jaga kondisi juga. Ini moga-moga segera kondusif jadi minggu depan bisa masuk ya. Minggu depan nih. Nah, nggak tahu, makanya kita masih nunggu 2 minggu ini gitu. Ya berdoa ya, berdoa aja semoga segera pulih. Karena juga nggak enak kondisi seperti ini ya. Iya, makanya. Kayak mengurung diri sendiri. Mending kalau di penjara orang, ini mengurung diri sendiri. Agak susah. Aku jadi introvert. Masa? Halo, TikTokan terus ya. Ya udah gitu, ngerjain. Oke, ini saya akhiri ya. Mau ngobrol nggak apa-apa, nih saya akhiri dulu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat terus ya, pokoknya kalian harus sehat terus ya. Amin. Oke, selamat pagi, sampai jumpa. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi, amin. Selamat pagi.